Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismayanti dan teman saya Ahmad Adli Adam, Muhammad Fadil Denafsa, Nanda Novitasari, dan Gusti Karni. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil proyek codingan 3 dimensi kami, sekaligus pengganti UAS dari mata kuliah grafika komputer. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu di sini kami menggunakan 3 library. Yang pertama itu library OpenGL, kemudian OpenGL Glut untuk membuat jendela. Kemudian di library Informat ini digunakan untuk mendeklarasikan operasi matematika seperti variabel PI, I, rotasi 1, rotasi 2, dan rotasi 3. Nah, di dev biji semangka ini itu kami menggunakan, yang pertama itu kami menggunakan GL push matrix untuk mengunci semua variabel yang ada dalam codingan tersebut. Kemudian kami tutup menggunakan GL pop matrix agar variabel lainnya itu tidak terganggu. Kemudian itu di global rotasi 1 ini kami menambahkan variabel, yaitu variabel rotasi 1. Kemudian di rotasi 1 ini kita masukkan nilai 3. Nah, setelah itu di GL rotatif ini itu kita masukkan rotasi 1,0,0,1 untuk memutar biji dari semangka tersebut. Kemudian di GL point size ini kita itu menentukan ukuran dari titik-titik biji semangka. Kemudian di GL begin GL points ini itu kita menggambar biji semangka itu menggunakan primitif GL points, dan koordinatnya itu ditentukan dalam GL begin dan GL end. Nah, setelah itu kita memberikan warna pada biji semangka itu warna hitam. Kemudian di GL vertex 2F ini itu kita menentukan letak dari biji semangka tersebut. Misalnya di GL vertex 2F pertama itu kita letakkan di 2.0,0.5, GL vertex 2F itu yang kedua itu di 1.5, min 0,5 dan sampai seterusnya. Kemudian di GLN itu untuk mengakhiri suatu perintah. Jika ada GL begin itu kita pasti akhiri dengan GLN. Baik, saya langsung saja untuk mengumpulkan kode yang akan kita gunakan membuat isi semangka. Kita menggunakan dev. Selanjutnya, untuk menyimpan matriks transformasi saat ini kita menggunakan GL push matrix. Untuk memutar isi semangka menggunakan GL rotatif F. Selanjutnya, untuk menggambarkan poligon terisi yang mewakili daging merah semangka, kita menggunakan GL polygon. Untuk memberi warna merah pada semangka, kita menggunakan GL Clear 3F dengan kode warna 1,0,0. Ukuran isi semangka yang kita buat memiliki radius 26 dengan jumlah titiknya 100. Is lingkarannya 0, Y lingkaran minus 9.8. For ink range 51 merupakan sintak Python yang digunakan untuk membuat perulangan loop yang akan berjalan sebanyak 51 kali. Yang di dalam terdapat sudut I dikalikan 2 I, kemudian dibagi jumlah titik seperti pada gambar ini. X sama dengan X lingkaran.
ditambah radius ditambah max S sudut, dan Y sama dengan Y lingkaran ditambah radius dikalikan mat sin dan sudut. Selanjutnya ada GL vertex sebagai titik letaknya. Kita berikan 2F di mana X dibagi 10 dan minus Y dibagi 10. Dan untuk mengakhiri perulangan for in tadi agar perulangan teratur yaitu glen, dan untuk mengembalikan matriks transformasi ke keadaan sebelumnya maka kita menggunakan GL pop matrix. Pertama-tama dituliskan def kulit semangka tanda kurung, kemudian GL push matrix itu berfungsi untuk menyimpan matriks transformasi saat ini, kemudian global rotasi, kemudian di bawahnya rotasi 3 tambah sama dengan 3, kemudian GL rotatif dalam kurung rotasi 3,0,0,1 untuk berfungsi untuk memutar kulit semangka. Nah, kemudian GL begin itu menggambarkan poligon terisi yang mewakili kulit semangka menggunakan GL polygon, sehingga GL polygon itu dituliskan di dalam kurung. Kemudian GL colornya itu 0,1,0 itu berwarna hijau, kemudian radius 30 itu merupakan ukuran lingkaran, kemudian jumlah titik 100, kemudian X lingkaran sama dengan 0 itu berada di posisi 180 derajat, kemudian Y lingkaran sama dengan min 10, kemudian di bawah for untuk I in range itu dalam kurung 51, sudut ini merupakan rumus sama dengan I kali 2 kali PI per jumlah titik, kemudian X sama dengan X lingkaran tambah radius kali net cos, kemudian Y sama dengan Y lingkaran tambah radius kali met sin. Kemudian di bawah GL vertex dalam kurung X per 10, Y min Y per 10, kemudian GLN, kemudian GL pop matrix itu berfungsi untuk mengembalikan matriks transformasi ke keadaan sebelumnya. Kemudian gambar yang kedua yaitu bendera Palestina. Langkah berikutnya yaitu GL color, itu warnanya ada beberapa warna di bendera Palestina, yaitu yang pertama hitam yang merupakan GL colornya itu 0,0,0, kemudian GL range-nya yang merupakan persegi panjang yaitu min 6 kali 0,0 kali 0 itu merupakan persegi panjang pertama dengan sudut kiri bawah, kemudian min 6 kali 1,7 kali 0 itu merupakan sudut kanan atas. Kemudian warna kedua itu warna hitam kedua juga, itu GL colornya 0,0,0, kemudian GL range-nya itu min 6 kali 0,7 kali 0 itu merupakan sudut kiri bawah, kemudian min 4 kali 0,6 kali 3 merupakan sudut kanan atas. Kemudian warna selanjutnya itu warna putih dengan GL color 1,1,1, kemudian GL range-nya itu min 6 kali 0,6 kali 3 merupakan sudut kiri bawah, kemudian min 4 kali 0,5 kali 6 merupakan sudut kanan atas. Kemudian warna selanjutnya itu GL color
0,1,0 itu berwarna hijau. Kemudian GL large-nya itu min 6 kali 0,5 kali 6 itu merupakan sudut kiri bawah. Kemudian min 4 kali 0,5 kali 0 itu merupakan sudut kanan atas. Kemudian GL begin dalam kurung GL triangles itu menggambarkan segitiga. Kemudian GL color untuk warna segitiganya itu berwarna merah dengan GL colornya 1 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 1, 0,0 dan 1 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0 itu berwarna merah. Kemudian GL vertexnya itu atau koordinat pertama dari segitiga yaitu min 6 kali 0, 7 kali 0, kemudian min 6 kali 0 kali 5 kali 0, 5 kali 0 itu merupakan koordinat kedua. Kemudian min 5 kali 2, 6 kali 0 itu merupakan koordinat ketiga dari segitiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat. Pertama ada fungsi def waktu dalam kurung value. Fungsinya ini akan dipanggil sebagai panggilan kembali untuk waktu atau timer. Di dalam fungsi ini ada glut post redisplay. Dengan memanggil fungsi ini kita memberitahu glut bahwa jendela perlu di refresh dan memanggil fungsi display kembali, fungsi displaynya. Yang kedua di sini itu ada glut timer func. Fungsi ini digunakan untuk mengatur timer di glut. Fungsi kedua itu ada def kuning. Ini sebagai warnanya. GL colornya itu warna dan diisi sesuai dengan warna yang diinginkan. Terus GL rect TF itu menggambar latar belakang persegi panjang dengan sudut kiri yang sudah ditentukan di dalamnya dan sudut kiri bawah ditentukan dengan kebutuhan kita atau yang kita inginkan, dan sudut kanan atas juga demikian. Fungsi ketiganya itu ada GL flash. Ini memastikan bahwa perintah-perintah OpenGL sebelumnya dieksekusi dengan dan menunggu hingga renderingnya selesai. Yang kedua itu ada glut biru. Ini seperti sebelumnya, def biru. Ini seperti sebelumnya, seperti def kuning. Ini untuk warnanya. Ada GL color dan GL rect TF. Sama dengan GL def kuning tadi. Dan selanjutnya itu ada def init, GL creator color, clear color. Ini mengatur warna latar belakang menjadi kuning kuning muda ya, sesuai yang diinginkan. Terus GL color mengatur warna yang akan digunakan selama rendering itu menjadi biru muda. Terus ada GL matrix mode dalam kurung GL projection. Ini memilih mode matriks proyeksinya. Terus ada GL load identity. Ini memuat matriks identitas dalam matriks proyeksi. Ini mengatur matriks proyeksinya menjadi matriks identitas awal. Def display dalam kurung titik 2. Kemudian di sini saya menggunakan GL clear, GL clear color buffer bit, yaitu sebagai membersihkan buffer warna untuk mempersiapkan gambaran yang baru. Kemudian di sini saya menggunakan untuk memanggil fungsinya. Situ saya menggunakan kuning dalam kurung, kemudian biru, kemudian kulit semangka, kemudian isi semangka, kemudian biji semangka, kemudian bendera Palestina. Nah,
di sini GLUT swap buffers itu fungsinya untuk menukar buffer pada mode double buffer sehingga hasil gambar yang telah digambar akan ditampilkan. Selanjutnya di sini ada DevMain GL init, itu fungsinya sebagai menginisialisasikan GLUT. Selanjutnya di sini ada GLUT init display mode dalam kurung GLUT double, kemudian GLUT RGB. Nah, fungsinya itu untuk mengatur mode tampilan ke mode double buffer dan double warna RGB. Selanjutnya di sini ada GLUT init window size. Di sini size-nya saya menggunakan 80,60 untuk mengatur ukuran jendela tampilan menjadi 800 kali 600 pixel. Selanjutnya ada GLUT init Windows position. Di sini untuk mengatur posisi jendela tampilan pada layar. Di sini posisinya saya gunakan 10 kali 100. Selanjutnya ada GLUT create Windows. Dalamnya ada latihan OpenGL. Nah, fungsi dari latihan OpenGL ini untuk membuat jendela tampilan dengan judul latihan OpenGL. Selanjutnya ada init dalam kurung. Nah, fungsi init ini untuk memanggil fungsi init untuk melakukan inisiasi OpenGL. Nah, selanjutnya ada GLUT display font dalam kurung display. Nah, di sini fungsinya untuk menetapkan fungsi display sebagai fungsi untuk merender tampilan pada gambar. Selanjutnya ada GLUT theme fonts dalam kurung 1, waktu, 0. Nah, fungsinya ini untuk menetapkan fungsi waktu sebagai fungsi timer yang dipanggil setiap 1 milidetik. Dan ada GLUT main loop dalam kurung balas. Fungsinya itu memulai loop utama GLUT untuk memanggil interaksi dan peristiwa. Nah, fungsi main di bawah ini untuk menutup dev main yang ada di atas. Nah, selanjutnya kita lihat hasil dari program yang kami buat. Nah, inilah hasil program OpenGL yang kita buat. Di sini kita menggunakan latar berwarna kuning dan biru. Kemudian semangkanya yang kami buat berputar. Kami buatkan bendera Palestina karena judul yang kami buat yaitu Free Palestine dengan disimbolkan dengan semangka. Oke, mungkin hanya itu saja yang sempat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.